Selamat siang. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan memberikan penjelasan dalam bab kepailitan. Karena proses dari satu perusahaan menjadi pilot itu juga sangat penting. Pilot dalam hal ini dinyatakan adalah perusahaan yang tidak lagi dapat membayar hutang-hutangnya. Kenapa saya menekankan kata-kata hutang-hutangnya? Karena si perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu hutang, atau dia memiliki kredit atau pinjaman terhadap lebih dari satu kreditur. Saya gambarkan bagaimana proses pilot. Pilot tadi saya mengatakan bahwa pada intinya perusahaan tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Saya gambarkan perusahaan A. Dia memiliki hutang kepada bank. Misalnya, satu bank namanya X. Kemudian dia memiliki juga hutang dengan teman bisnisnya bernama Y. Selain itu, dia juga memiliki hutang terhadap C. Jadi dalam artian perusahaan A memiliki hutang lebih dari satu, yaitu pada bank X, kepada teman bisnisnya Y, dan satu lagi kepada C. Belum dapat dikatakan pilot, tapi pada saat hutang-hutang tersebut jatuh tempo dan lebih dari satu yang menagihnya, perusahaan A misalnya tidak dapat membayar hutang-hutang tersebut karena dalam pengertian aset dari perusahaan tersebut tidak dapat mencukupi. Saya gambarkan seperti ini. Aset perusahaan A adalah 2 miliar. Hutang kepada bank X dia sebesar 2 miliar. Kemudian kepada teman bisnisnya Y memiliki hutang 1 miliar. Dan kepada C, perusahaan A juga memiliki hutang 1 miliar. Berarti total hutang-hutangnya adalah 4 miliar. Dalam hal perusahaan A hanya memiliki aset 2 miliar, pada saat jatuh tempo yang bersamaan, contohnya bank X dengan rekan bisnisnya Y jatuh tempo bersamaan, berarti sudah total hutangnya adalah 3 miliar. Maka aset dari perusahaan A tidak dapat untuk memenuhi hutang tersebut. Pada kondisi tersebut, maka perusahaan A maksud saya dapat disebut pada posisi pilot. Pilot prosesnya, siapa yang dapat menyatakan pilot? Pertama, permohonan diajukan oleh kreditur, artinya si pemilik piutang. Tapi dapat juga si perusahaan A mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat dinyatakan pilot. Kemudian pengadilan akan membentuk satu tim. Tim tersebut yang diperintahkan oleh hakim pengadilan, tim untuk mengurus semua aset-aset perusahaan A. Tim itu disebut kurator. Kuratorlah yang mengurus aset-aset dari perusahaan A sesuai petunjuk dari hakim pengadilan yang dimintai permohonan oleh
perusahaan A maupun kreditur-kreditur yang lain. Demikianlah proses pilot yang ditempatkan atau proses pilot yang berlaku pada sebuah perusahaan. Di situ saya menekankan pada selain proses adalah kepilotan ini sendiri diatur oleh Undang-Undang Kepilotan. Dan juga ada tujuan tertentu dari hukum kepilotan, diantaranya adalah 1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur antara atau untuk para krediturnya. 2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para kreditur. 3. Memberikan perlindungan kepada kreditur yang beritikat baik. Adapun asas-asas kepilotan Anda dapat baca pada bab 6 kepilotan, sumbernya adalah pokok-pokok hukum bisnis. Asas kepilotan diantaranya asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi. Demikianlah yang harus Anda perhatikan. Selain asas adalah proses-proses kepilotan. Terima kasih pertemuan hari ini.